Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin serta para pendengar radio Bas FM dan yang lainnya yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan tentang bab pertama, yaitu bayan fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Yang sedang kita bahas adalah nas yang kedua. Nas yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 82, yaitu barang siapa yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian nas yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih masing-masing, yaitu tentang sabda Rasulullah SAW, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Kita masih membahas tentang kalimat yang pertama, man syahida alla ilaha illallah. Kalimat syahadah bersaksi, itu sudah kita bahas. Kemudian la ilaha illallah juga sudah kita bahas, tetapi masih dalam pembahasan. Maka yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kalimat al-ilah yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab yang ada di depan saya itu halaman 36, yaitu perkataan al-musannif rahimahullah, dzikru kalamil ulama fi ma'nal ilah. Dzikru kalamil ulama fi ma'nal ilah. Penyebutan tentang perkataan para ulama mengenai makna al-ilah. Penyebutan perkataan para ulama tentang makna al-ilah. Al-ilah itu maknanya apa? Kata al-musannif rahimahullah,
qad taqaddama kalamu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sudah terdahulu, sudah disebutkan di muka perkataan Ibnu Abbas tentang kata al-ilah, yaitu ketika membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, membahas tentang nama Allah yang mustaq dari kata al-ilah. Sudah dibahas di depan, jadi tidak perlu kita ulangi perkataan Ibnu Abbas. Selanjutnya Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa qala al-Wazir Abul Mudhaffar fil Ifsah. Al-Wazir Abul Mudhaffar di dalam Al-Ifsah mengatakan qauluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna asy-syahidu aliman bi an la ilaha illallah. Perkataan atau sabda Nabi SAW yang terkait dengan syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Perkataan ini syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi, menuntut, mengharuskan, an yakuna syahidu, mengharuskan orang yang bersaksi, mengharuskan orang yang bersaksi harus aliman, harus memahami bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kalimat syahidah alla ilaha illallah, konsekuensinya orang yang bersaksi harus paham bahwasanya tidak ada yang mempunyai hak untuk diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahami oleh seorang syahid, orang yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, artinya bersaksi, artinya dia paham bahwa sesembahan satu-satunya hanya Allah dan yang selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan, tidak berhak untuk mendapatkan hak untuk diibadahi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka i'lam, ketahuilah, fahami, hendaknya engkau tahu. Khitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya harus faham, setiap orang harus faham. Fa'lam, hendaknya engkau tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Qal, beliau mengatakan wasmullah murtafa'un ba'da illa, isim Allah itu dirafa'kan sesudah illa. La ilaha illallahu min haitsu annahu alwajib lahul ilahiyah, dari mana sesungguhnya dia wajib memiliki hak untuk diibadahi, hak sebagai ilah, di mana dia adalah yang pasti dan wajib untuk mendapatkan hak sebagai ilah. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu, maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan
untuk mendapatkan peribadatan, untuk disebut sebagai ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang selainnya tidak berhak untuk mendapatkan hak uluhiyah. Karena hak uluhiyah itu hanyalah milik Allah. Beliau mengatakan, wa jumlatul faidati fi dzalik an ta'lama anna hadhil kalimata mustamilatun 'alal kufri bit taghuti wal imani billah. Dan jumlah faidah di dalam yang demikian itu ialah bahwa engkau harus tahu, bahwa engkau tahu bahwa kalimat ini mencakup pengertian, mencakup keharusan kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Jadi faidah dari kalimat la ilaha illallah ialah engkau tahu bahwa kalimat ini mengandung kekafiran kepada tauhid, pengingkaran kepada tauhid, dan keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah, ingkar kepada tauhid, itu intisari daripada la ilaha illallah. Fa innaka lamma nafaital ilahiyata wa athbattal ijab lillahi ta'ala kunta mimman kafara bit tauhid wa amana billah. Sesungguhnya ketika engkau meniadakan adanya ilah-ilah, ketika engkau menafikan adanya hak untuk diibadahi yang selain Allah dan menetapkan hak ibadah itu hanya untuk Allah saja, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Wa qala fil bada'i', dan beliau, maksudnya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mengatakan di dalam kitabnya Al-Bada'i', raddan liqauli man qala innal mustathna mukharrajun minal manfi. Qal bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmihi. Imam Ibnul Qayyim di dalam Al-Bada'i' berkata ketika membantah perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya al-mustathna, yang dikecualikan, itu dikeluarkan dari yang manfi, dikeluarkan dari yang ditiadakan, dikeluarkan dari yang ditiadakan. Yang dikecualikan itu adalah Allah, illallah. Ini keluar dari yang ditiadakan. Yang ditiadakan adalah ilah. Ketika membantah itu beliau mengatakan bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmihi. Bahkan dia itu dikeluarkan dari yang ditiadakan dan hukumnya. Dari yang ditiadakan dan dari hukumnya. Jadi la ilaha illallah. Begitu kalimatnya ya. Innal mustathna mukharrajun minal manfi. Yang dikecualikan Allah itu dikeluarkan dari yang ditiadakan. Artinya tidak termasuk ilah. Ada orang yang mengatakan begitu. Kemudian beliau mengatakan bahkan dia dikeluarkan dari yang dia ditiadakan dan hukumnya. Gimana ini? Bal huwa mukharrajun minal manfi wa hukmihi. Bahkan dia
dikeluarkan dari yang ditiadakan dan dari hukumnya. Kita akan lebih jelas ketika membaca berikutnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka tidak masuk di dalam yang ditiadakan. Jadi al-mustathna, isim Allah itu tidak termasuk yang dinafikan. Yang dinafikan adalah kalimat ilah. La ilaha, tidak ada ilah. Ini yang dinafikan ilahnya, ilah yang tidak benar. Terus kata Allah, isim Allah itu tidak termasuk yang dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ilah. Artinya Allah itu tetap sebagai ilah, yang dikeluarkan adalah ilah, yang dinyatakan tidak ada adalah ilah yang tidak benar. Sedangkan Allah adalah yang ditetapkan sebagai ilah yang benar. Itu maksudnya adalah demikian. Idz law kana kadzalik lam yadkhul ar-rajulu fil Islam biqauli la ilaha illallah li'annahu lam yuthbit al-ilahiyah lillahi ta'ala. Sebab ini ada yang keliru mungkin ini. Cetakannya saya membaca di kitab lain enggak seperti ini. Jadi innal mustathna mukharrajun minal mustathna minhu, kalau enggak salah begitu ini. Yang dibantah kalimatnya seperti itu. Jadi ada orang mengatakan bahwa mustathna, yaitu isim Allah, dikeluarkan dari mustathna minhu, yaitu dikeluarkan dari al-mustathna minhu yang dikecualikan daripadanya, yaitu la ilaha. Insya Allah seperti itu. Nanti kita lihat di dalam nuskhah yang lain. Terus beliau mengatakan bahkan al-mustathna yang dikecualikan, yaitu Allah SWT, dikeluarkan dari yang ditiadakan dan hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka Allah itu tidak masuk ke dalam yang ditiadakan, yaitu ilah yang batil. Idz law kana kadzalik, sebab kalau demikian, lam yadkhul ar-rajulu fil Islam, maka seseorang itu tidak masuk ke dalam Islam dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau isim Allah itu dikeluarkan dari statusnya, dari kedudukannya sebagai ilah, maka seseorang tidak akan menjadi muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah misalnya. Allah itu dikeluarkan dari ilah, maka seorang tidak akan menjadi muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah. Sebab apa? Li'annahu lam yuthbit al-ilahiyah lillahi ta'ala. Sebab dia tidak menetapkan sifat ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti ya. Jadi Allah itu adalah ilah yang benar. Ilah itu adalah yang diibadahi. Jadi tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja yang diibadahi dengan benar. Maksudnya demikian. Wa hadhihi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyyati amma siwallah. Dan ini adalah kalimat yang paling besar yang berisi peniadaan
hak disembah dari yang selain Allah. Ini adalah kalimat paling besar. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat paling besar yang isinya adalah meniadakan hak disembah dari yang selain Allah. Semua yang selain Allah dinyatakan tidak punya hak untuk disembah. Wa itsbataha lahu biwasfil ikhtisas, kemudian menetapkan hak untuk disembah itu hanya bagi Allah dengan sifat khusus, dengan pensifatan khusus hanya milik Allah, itu maksudnya. Menetapkan hak untuk disembah itu khusus hanya bagi Allah Ta'ala saja. Selain Allah tidak punya hak untuk disembah. Fadalalatuha ala itsbati ilahiyatihi a'zamu min dalalati qaulina Allahu ilah. Maka penunjukan kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan penetapan ilahiyah Allah, yang menunjukkan penetapan hak diibadahi hanya untuk Allah saja, itu lebih besar daripada penunjukan perkataan kita Allah itu adalah ilah. Jadi maksud kalimat la ilaha illallah yang menetapkan bahwa hak diibadahi hanya untuk Allah itu lebih besar daripada ketika kita mengatakan Allah itu ilah. Karena kalau Allah itu ilah, masih memungkinkan adanya ilah yang lain selain dari Allah. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka jelas bahwa ilah satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilah-ilah yang dianggap ada, yang disembah oleh orang-orang musyrikun, sesungguhnya mereka bukanlah ilah, tapi mereka adalah alihah batilah, ilah-ilah yang batil yang tidak berhak untuk mendapatkan hak untuk diibadahi. Wala yastaribu ahadun fi hadza albattah, intaha bimakna. Tidak ada seorang pun yang ragu, yang bimbang tentang ini sama sekali. Tidak ada yang ragu tentang hal ini sama sekali. Demikian perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna. Qultu, saya katakan, saya di sini adalah pensyarah kitab Fathul Majid, yaitu pensyarah kitab Tauhid, yaitu penyusun kitab Fathul Majid. Wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi asla. Tidak diragukan lagi bahwa isim Allah tidak masuk di dalam yang dinafikan sama sekali. Yang dinafikan itu apa? Ilah yang tidak berhak untuk disembah. La ilaha maksudnya tidak ada ilah yang berhak disembah. Itu yang dinafikan. Yang ditetapkan apa? Ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan adalah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Keilahan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-murad min hadhil kalimah, karena yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah ifraduhu ta'ala bil ilahiyati fi qalbil muwahhidi wa qawlihi wa amalihi. Karena yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah ifraduhu ta'ala bil ilahiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang memiliki sifat ilahiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya yang tunggal yang memiliki sifat ilahiyah, baik dengan hatinya, hati seorang muwahhid yang bertauhid, maupun perkataannya maupun amal perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah, menyatakan Allah itu tunggal, satu-satunya
yang memiliki hak ilahiyah, hak untuk disembah dengan hati, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Bukan dengan hati saja, bukan dengan hati dan perkataan saja, tapi juga dengan hati, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Kama dallat alaihi al-ayatul muhkamat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam. Kama akhbara an da'wati rusulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang dakwahnya para rasul, yang semua rasul mengatakan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaknya kalian beribadah kepada Allah karena kalian tidak mempunyai sesembahan yang lain selain daripada Allah. Hendaknya kalian menyembah Allah saja karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang lain selain dari Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 32. Fanafau al-ilahiyah amma siwallahi ta'ala. Maka para rasul Allah ketika mendakwai kaumnya itu menafikan ilahiyah, meniadakan hak untuk disembah dari semua yang selain Allah. Wa atsbatuha lillahi wahdah. Pada saat yang bersama mereka menetapkan hak untuk diibadahi hanya untuk Allah saja. Hak untuk mendapatkan peribadatan, hak untuk disembah hanya bagi Allah saja. Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bi tafarrudihi bil ilahiyah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang memiliki sifat esa dengan sifat ilahiyah. Hanya dia saja yang memiliki sifat ilahiyah. Azalan wa abada, semenjak dulu dan selama-lamanya. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itulah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah, mereka seru, mereka ibadahi selain dari Allah adalah batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin. Allah juga menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Annahum qalu, sesungguhnya mereka berkata, ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah saja? Surat Al-A'raf ayat 70. Ini perkataan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Ajitana, apakah engkau, hai Muhammad, datang kepada kami supaya kami hanya menyembah kepada Allah saja? Aradu an yudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka menginginkan supaya mereka bisa memasukkan Allah ke dalam sejumlah sesembahan yang mereka ibadahi dalam peribadatan. Jadi keinginan mereka, maunya mereka memasukkan Allah ke dalam jumlah Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi di dalam masalah ibadah. Wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Mereka ingkar untuk menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Maunya ibadah ya kepada semuanya, kepada Allah, kepada sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Enggak mau kalau menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Itu kaum musyrikin Quraisy. Ma'a ma'rifatihim an la ilaha illallah tubtilu dzalika. Padahal mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah
membatilkan semuanya itu. Mereka tahu bahwa la ilaha illallah itu menyatakan bahwa semua apa yang mereka lakukan itu batil. Wa taswiyatu alihatihim billah fil ibadah huwa syirkul akbar. Menyamakan sesembahan mereka dengan Allah dalam hal ibadah. Kalau dalam hal yang lain mereka tidak menyamakan, atau kebanyakan tidak menyamakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah kedudukannya sejajar dengan Allah dalam hal-hal yang lain, karena mereka tahu yang menciptakan bukan Tuhan-Tuhan itu, tapi yang menciptakan hanya Allah, yang beri rezeki juga hanya Allah. Mereka tahu itu, tapi mereka kemudian menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam hal ibadah. Lah, menyamakan sesembahan mereka dengan Allah dalam hal ibadah itu adalah syirik akbar. Ini hakikat ini yang perlu difahami oleh setiap muslim. Jadi kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy pada umumnya tidak terletak pada karena mereka menyamakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sejajar dengan Allah dalam hal menciptakan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal mengatur. Tapi umumnya kemusyrikan yang terjadi di tengah mereka adalah karena mereka menyejajarkan Tuhan-Tuhan mereka dengan Allah itu dalam hal ibadah. Meskipun mereka yakin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, yang beri rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah. Tapi kemudian mereka terjerumus dalam kemusyrikan karena mereka menyejajarkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sejajar dengan Allah atau sama dengan Allah dalam hal peribadatan. Alladzi yujibul khuluda finnar. Yang syirik akbar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Siapapun yang mati dalam keadaan syirik akbar, siapapun yang mati dalam syirik akbar wal'iyadu billah itu akan kekal di dalam neraka. Fal muwahhid, maka orang yang bertauhid, mukhalifun lil musyrik fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyatihi. Orang yang bertauhid itu beda dengan orang musyrik, baik dalam kata-katanya, dalam perbuatannya maupun niatnya. Dalam kata-katanya, orang muwahhid beda dengan orang musyrik, karena orang muwahhid perkataannya akan selalu dilandasi tauhid, berbunyi tauhid. Perbuatannya juga demikian, perbuatan tauhid. Niatnya adalah niat tauhid. Wa hadza zahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Ini nyata. Ini perbedaan ini nyata, tidak samar. Alhamdulillah. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illahu, ay la ma'buda illahu. Maksudnya la ma'buda bihaqqin illahu. Abu Abdillah Al-Qurtubi ketika menafsirkan la ilaha illahu mengatakan artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa qala Az-Zamakhsyari al-ilah min asma'il ajnas karrajul wal faras yaqa' ala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatilin thumma ghalaba 'ala al-ma'bud bihaqqin. Az-Zamakhsyari
itu terkenal sebagai ahlul kalam, tapi ketika mengartikan al-ilah, beliau mengatakan min asma'il ajnas. Al-ilah itu termasuk isim jenis, seperti ar-rajul wal faras. Rajul itu isim jenis, al-faras itu isim jenis. Jadi kalaupun kita mengatakan orang tidak berjumlah, orangnya banyak, misalnya jumlahnya sangat banyak, saya ulangi, ketika kita menyebutkan orang jumlahnya sangat banyak, itu bisa dengan kata ar-rajul. Rajul. Jadi untuk menunjukkan jenis manusia. Faras, jenis kuda. Oh, itu kuda. Al-faras. Jadi tidak menunjukkan satu, tidak menunjukkan dua, tapi menunjukkan jenis kuda. Tidak menunjukkan satu orang, tapi jenis manusia, jenis orang. La al-ilah itu min asma'il ajnas, kata Zamakhsyari. Yaqa' ala kulli ma'budin, itu bisa terjadi untuk setiap yang diibadahi, baik diibadahi dengan benar atau diibadahi dengan batil. Pokoknya ilah itu adalah ma'bud, setiap yang diibadahi, baik diibadahi dengan benar atau diibadahi dengan batil. Thumma ghalaba 'alal ma'bud bihaqqin. Kemudian Zamakhsyari mengatakan, kemudian yang umum kata al-ilah digunakan untuk mempunyai pengertian al-ma'bud bihaqqin, yang diibadahi dengan benar. Jadi kemudian menjadi hal umum, menjadi dominan penggunaan kata al-ilah adalah untuk menunjukkan al-ma'bud bihaqqin. Kata dia seperti itu. Ini sebagai syahid ya. Perkataan Zamakhsyari dinukil sebagai syahid, sebagai bukti. Orang yang seperti itu pun mengatakan al-ilah itu adalah ma'bud. La ma'buda bihaqqin illallah. Qala Syekhul Islam maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ilah huwal ma'budul muta'. Ilah itu ialah yang diibadahi, yang ditaati. Al-ilah al-ma'budul muta', yang diibadahi dan ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh, karena ilah itu artinya adalah ma'luh, yang diilahkan atau yang diibadahi. Wal ma'luh huwal ladzi yastahiqqu ay yu'bad. Sedangkan ma'luh artinya adalah yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'luh artinya yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqqu an yu'bad huwa bima ittasafa bihi minas sifat allati tastalzim an yakuna huwal mahbub ghayatal hub al makhdhu' lahu ghayatal khudu'. Bahwa al-ilah, Allah itu berhak untuk diibadahi adalah karena dia memiliki sifat yang harus dia menjadi yang dicintai dengan setinggi-tingginya. Jadi kenapa al-ilah atau Allah itu harus diibadahi? Karena sifat-sifat yang dimilikinya. Yang sifat-sifat yang dimilikinya itu menjadi harus dia itu yang harus dicintai dengan setinggi-tingginya dan ditunduki dengan setunduk-tunduknya, karena sifat-sifat yang menjadikan dia yang dicintai dengan setinggi-tingginya cinta dan ditunduki dengan setunduk-tunduknya. Nah, karena sifat-sifat itulah maka dia berhak untuk disembah. Sifat yang kemudian menjadikan dia harus dicintai dengan setinggi-tingginya, ditunduki dengan setunduk-tunduknya. Wa qala rahimahullah ta'ala,
Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud. Sesungguhnya ilah itu adalah yang dicintai dan diibadahi. Alladzi ta'alluhuhul qulubu bihubbiha wa takhda'u lahu wa tadhullu lahu wa takhafuhu wa tarjuhu wa tunibu ilaihi fi syada'idiha. Jadi ilah itu yang dicintai dan diibadahi, yang diilahkan oleh hati, yang diibadahi oleh hati dengan kecintaan hati dan dengan ketundukan hati kepadanya, dengan merendahkan dirinya hati kepadanya, hati takut dan berharap kepadanya, berinabah kepadanya ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, hati selalu berdoa kepadanya di dalam urusan-urusannya yang penting. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, bertawakal kepadanya dalam seluruh kemaslahatannya. Wal talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, kembali hati itu selalu berlujuk, selalu kembali kepada Dia, ilah yang berhak untuk diibadahi, menjadi tenang ketika menyebut-nyebutnya. Wa taskunu ila hubbihi, menjadi tentram ketika menyintainya atau tentram untuk menyintainya. Wa laysa dzalika illa lillahi wahdah, dan yang demikian ini tidak berhak kecuali hanya untuk Allah Ta'ala saja. Jadi ilah yang seperti ini, yang demikian ini keadaannya, hanya menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling benar. Tidak ada kalimat yang lebih benar daripada kalimat la ilaha illallah. Wa kana ahluha ahlallah wa hisbahu, dan ahli la ilaha illallah adalah ahlinya Allah dan golongannya Allah. Wal munkiruna laha a'da'ahu, sedangkan orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah adalah musuh-musuh Allah. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi, dan orang-orang yang berhak murka Allah, orang-orang yang berhak mendapatkan murka Allah dan berhak untuk mendapatkan azab dan bencana dari Allah. Orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah, tidak mau percaya, tidak mau mengamalkan, ingkar, menentang kalimat la ilaha illallah, mereka adalah musuh Allah, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Fa idza sahhat sahha biha kullu mas'alatin wa halin wa dzauqin. Kalau benar seseorang dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan benar dengan kalimat la ilaha illallah itu semua masalahnya, semua keadaannya, dan semua rasanya. Semua rasa yang dimiliki, semua keadaan yang dimiliki, semua masalah yang dimiliki itu akan benar ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasanya pun jadi benar. Rasanya menjadi benar, dzauqnya akan menjadi benar. Jadi daya rasanya itu jadi benar, keadaannya jadi benar. Wa idza lam yusahhihha al-'abdu fal fasadu lazimun lahu fi 'ulumihi wa a'malihi. Kalau seorang hamba tidak membetulkan kalimat la ilaha illallahnya, tidak betul dia di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak betul dia di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, maka kerusakan menjadi hal yang pasti baginya.
baik di dalam ilmunya maupun di dalam amal-amalnya. Ilmunya jadi rusak, amalnya jadi rusak karena ilmunya termakan oleh syubhat, amalnya termakan oleh syahwat. Kenapa tidak benar dia di dalam mengucapkan dan di dalam memahami kalimat la ilaha illallah? Tidak betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya duniawi, motivasinya bukan karena Allah. Motivasinya semuanya serba yang bertentangan dengan ukhrawi. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan al-ilah huwa alladhi ta'alluhuhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkula. Ini semua yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Ilah itu adalah yang diilahkan oleh hati. Mengilahkannya bagaimana hati itu? Mengilahkannya dengan cinta, mengilahkannya dengan menghormati, mengilahkannya dengan berinabah kembali, mengilahkannya dengan memuliakan, dengan mengagungkan, dengan merendahkan dirinya, dengan tunduk, dengan rasa takut, dengan harapan dan dengan tawakal. Itu mengilahkannya. Hati ketika mengilahkan al-ma'bud itu mengilahkan dengan cinta, cintanya untuk mengilahkan. Khaufnya, penghormatannya, memuliakannya, kembalinya semuanya itu dalam rangka untuk mengilahkan yang berhak untuk diilahkan. Dan itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan cinta kita. Beribadah kepada Allah dengan ijlal kita, dengan penghormatan kita kepada Allah, dengan inabah kita, dengan ikram kita, dengan ta'zim kita, dengan dzul merendahkan dirinya kita, dengan khudu', dengan ketundukan kita, dengan khauf kita, dengan roja kita, dengan tawakkul kita. Kita beribadah kepada Allah dengan itu semuanya. Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga mengatakan al-ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Ilah itu adalah yang ditaati maka tidak didurhakai. Ilah itu adalah yang ditaati maka tidak didurhakai. Haibatan lahu, gimana caranya mentaatinya? Ya dengan merasa takut kepadanya, dengan menghormatinya, dengan mahabbah, dengan khauf, dengan roja, dengan tawakkul, dengan memohon kepada Dia, dengan berdoa. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillah, dan itu semuanya tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah, maka barang siapa yang mempersekutukan makhluk di dalam sesuatu dari perkara-perkara ini yang itu semuanya merupakan kekhususan ilahiyah, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka itu merupakan pencemaran di dalam keikhlasannya. Di dalam keikhlasannya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang syirik memberikan sesuatu di antara hal-hal yang tadi disebutkan, haibahnya, ijlalnya, menghormatnya, mahabbahnya, khaufnya, rojaknya, tawakalnya, mintanya, doanya. Kalau ada di antara sedikit dari perkara-perkara itu diberikan kepada makhluk, maka itu telah menjadikan makhluk menjadi sekutu Allah. Karena itu semuanya menjadi khasa'is ilahiyah, menjadi hal-hal yang khusus
untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian berarti dia telah melakukan pencemaran di dalam keikhlasannya di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasab ma fihi min dzalik. Dan berarti ada peribadatan kepada makhluk menurut ukuran apa yang di dalamnya ada pencemaran. Jadi kalau memberikan kecintaannya kepada selain Allah secuil, ya berarti ada ada kadar peribadatan kepada makhluk sesuai dengan kadar kecintaan yang diberikan kepada selain Allah. Kalau ada rasa takut yang merupakan peribadatan kepada selain Allah secuil, ya sekadar itu ada unsur peribadatan kepada yang selain Allah, kepada makhluk. Wa qala al-Biqai mengatakan la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman an yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil a'zam. Kalimat la ilaha illallah artinya ada intifa azim. Intafa intifaan azima. Tertiadakan dengan peniadaan yang besar kalau ada yang bisa disembah dengan benar kecuali Al-Malikul A'zam, kecuali Allah Al-Malikul A'zam yang Maha Raja dan Maha Agung. Jadi semua hak disembah itu tertiadakan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munjiyati min ahwalis sa'ah. Sesungguhnya memahami masalah ini merupakan dzikra yang paling besar. Jadi ilmu tentang ini, pemahaman tentang masalah ini merupakan dzikra, merupakan merupakan peringatan yang paling besar, merupakan pengingat yang paling besar yang akan menyelamatkan dia dari kekacauan dari hal-hal mencekam yang terjadi pada hari kiamat. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Ini kata beliau, itu akan menjadi ilmu, sungguh-sungguh merupakan ilmu kalau itu bermanfaat. Jadi memahami kalimat la ilaha illallah ini merupakan dzikra yang paling besar yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari kekacauan yang ada pada hari kiamat. Hal-hal yang mencekam pada hari kiamat. Tapi ini akan menjadi ilmu kalau bermanfaat. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al id'an wal 'amal bima taqtadih. Dan ini akan menjadi bermanfaat. Jadi akan menjadi ilmu kalau bermanfaat. Akan menjadi manfaat kalau disertai dengan kepatuhan, dengan ketundukan, dan dengan amal, dengan pengamalan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi akan bermanfaat kalau kemudian itu diamalkan, dipatuhi, diamalkan, ditunduki segala apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Lah itu baru dikatakan ilmu. Akan dikatakan itu adalah ilmu kalau bermanfaat. Akan dikatakan bermanfaat kalau kemudian diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya tidak menjadi ilmu, tidak bermanfaat dan tidak menjadi ilmu. Wa illa fahuwa jahlun sirfun. Kalau tidak demikian maka itu adalah kejahilan murni. Kejahilan yang benar-benar kejahilan. Bagaimana tidak jahil? Sudah ngerti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kok masih minta-minta
sesuatu yang makhluk tidak berwenang, tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Kau minta-minta kepada makhluk. Ini namanya jahal. Tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mengerti bagaimana menjalankan apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah. Qala At-Taibi, al-ilah fi'al bima'na maf'ul. Ilah itu wazannya adalah fi'al, ilah, fi'al, tapi maknanya maf'ul, ay maktub, artinya ma'luh, maf'ul, ma'luh, artinya yang diilahkan, yang diibadahi. Kal kitab, seperti kata kitab, bimakna al-maktub, maknanya adalah yang ditulisi di dalamnya. Ini kitab. Kenapa kitab? Karena di dalamnya terdapat kumpulan tulisan. Min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Dari kata aliha ilahah, artinya abada ibadatan, beribadah. Qala asy-syarihu, asy-syarih mengatakan wa hadza katsirun fi kalamil ulama, dan ini banyak di dalam perkataan para ulama. Artinya keterangan yang seperti itu tentang kalimat la ilaha illallah itu banyak dalam perkataan para ulama. Wa izma'un minhum annal ilah wal ma'bud, dan sudah menjadi ijma' di antara mereka bahwa ilah itu artinya adalah al-ma'bud. Al-ilah itu artinya al-ma'bud. Maka kalau menyembah patung, menyembah berhala, itu menjadikan ma'bud yang selain Allah. Khilafan lima ya'taqiduhu ubbadul kubur wa jahalatul mutakallimin. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penghamba kuburan, penyembah kuburan, dan berbeda dengan apa yang difahami oleh orang-orang bodoh dari kalangan ahli ilmu kalam. Ada dua kelompok orang. Pertama, ubadul kubur, itu tidak mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka menyembah kuburan. Yang kedua, jahalatul mutakallimin, orang-orang ahli kalam yang bodoh. Min anna ma'nahu, yang memahami bahwa makna la ilaha illallah adalah al-khaliq wal qadir ala al-ikhtira'. Yang memahami makna la ilaha illallah adalah al-khaliq al-qadir ala al-ikhtira', pencipta dan yang kuasa untuk menciptakan. Jadi tidak ada pencipta dan tidak ada yang kuasa untuk menciptakan kecuali Allah. Itu yang difahami oleh banyak orang, baik dari banyak di antara ubadul kubur maupun banyak di antara jahalatul mutakallimin memahami la ilaha illallah seperti itu. Wa nahwu dzalik, dan makna-makna yang senada dengan itu. Wa yadhunnun annahum idza qaluha faqad atau minat tauhid bil ghayatil quswa. Mereka menyangka bahwa ketika mereka mengucapkannya dengan keyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang kuasa untuk menciptakan selain Allah, dengan keyakinan seperti itu, maka mereka menganggap mereka telah bertauhid dengan sebenar-benarnya sampai pada tingkat tinggi. Walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah, meskipun mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan yang berupa peribadatan kepada yang selain Allah. Allah sudah mengucapkannya dengan keyakinan tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan selain Allah atau yang senada dengan itu, meskipun mereka misalnya nyembah yang selain Allah, mereka meyakini sudah benar-benar bertauhid.
Kada'watil amwat, misalnya berdoa kepada, minta-minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wal istighatsati bihim fil kurubat, dan beristighatsah dengan mereka di dalam ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan. Wan nadzi lahum fil mulimmat, bernazar kepada mereka dalam hal-hal yang penting. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadat, dan lain-lain sebagainya dari macam-macam ibadah. Kemudian al-musannif melanjutkan perkataan ini, wa ma sya'aru anna musyrikil Arab wa ghairihim yusyarikunahum fil iqrar bihadzal makna. Mereka tidak merasa bahwa orang-orang musyrikin Arab dan musyrikin selain Arab itu sama dengan mereka di dalam mengikrarkan makna ini. Orang-orang musyrikin Arab maupun musyrikin yang bukan Arab itu sebenarnya juga sama mengikrarkan ini, yaitu tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah. Wa ya'taqidun, mereka berkeyakinan annallaha huwal khaliqul qadiru 'alal ikhtira'. Mereka berkeyakinan bahwa Allah itu adalah pencipta yang kuasa untuk menciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sungguh-sungguh jika engkau tanya, hai Muhammad, mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah menciptakan mereka, mereka niscaya akan mengatakan Allah yang telah menciptakan. Berarti kan mereka ikrar Allah itu pencipta. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Begitu juga firman Allah dalam Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika engkau tanya mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Fa akhbara ta'ala anhum, maka Allah menceritakan tentang mereka, annahum ittakhadhul awliya min dunihim, bahwa sesungguhnya mereka telah menjadikan wali-wali selain dari Allah. Mereka telah menjadikan wali-wali dari selain Allah. Wa qalu, dan kemudian mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak nyembah wali-wali itu, illa liyuqarribuna, kecuali liyuqarribuna, supaya mereka wali-wali itu mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka tidak menyatakan wali-wali itu mereka sembah, tapi mereka lakukan itu untuk supaya wali-wali itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekatnya. Jadi ada perantara, karena mereka merasa jauh, orang kotor, kemudian mereka menjadikan para wali sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mengatakan itu ibadah, padahal inilah yang dikecam oleh Allah SWT, yang disalahkan oleh Allah SWT. Fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah orang yang Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy dan tokoh-tokoh yang lainnya itu lebih paham terhadap makna la ilaha illallah daripada dia. Celaka dia, orang ini yang Abu Jahal dan para tokoh kafir baik dari Quraisy maupun yang selain Quraisy lebih paham tentang makna la ilaha illallah dibandingkan dengan dia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, congkak, enggak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami untuk mengikuti seorang penyair yang gila. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka paham bahwa kalimat la ilaha illallah menunjukkan supaya mereka meninggalkan ibadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Jadi yang mereka fahami la ilaha illallah menyuruh mereka meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala mereka. Ini kalimat berikutnya masih nyambung dengan ini. Kalau berhenti di sini sulit nanti. Kita lanjutkan dulu ya, walaupun sedikit. Qultu, saya pensyarah kitab ini mengatakan, wa dalalatuha ala hadza dalalatu tadammun. Penunjukan kalimat la ilaha illallah terhadap ini yang tadi diterangkan di depan adalah dalalatu tadammun. Karena dalalah itu ada tiga. Dalalah itu ada tiga. Dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Dalalah mutabaqah itu apabila suatu lafaz menunjukkan semua bagian-bagiannya. Dalalah mutabaqah itu satu lafaz menunjukkan semua bagian-bagian dari lafaz ini.
memahami la ilaha illallah, otomatis dia adalah pencipta. Konsekuensi daripada itu adalah dia harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadalatuha ala nafil ilahiyyah wa ibadatiha wa ifradillah ta'ala bil ibadah dalalatun muqaddamatin. Sedangkan menunjukkan dalalah atau kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan kepada peniadaan sifat disembah selain Allah dan menetapkan sifat disembah hanya untuk Allah saja, ini adalah dalalah muqaddamah. Karena la ilaha illallah mencakup semuanya, mencakup dia adalah satu-satunya yang berhak disembah. Selain yang dia, maka tidak berhak untuk disembah. Ini adalah Allah mencakup semuanya, mencakup semua yang disembah selain Allah batin, dan bahwa yang benar untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadallat la ilaha illallah ala nafil ibadah an kulli ma siwa Allah kainan man kana wa ifadil ilahiyyah ila wahdah duna kulli ma siwa. Maka kalimat la ilaha illallah menunjukkan peniadaan ibadah dari setiap yang selain Allah, siapapun yang termasuk malaikat atau siapapun tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dan menetapkan hak ibadah hanya bagi Allah saja, bukan yang selainnya, bukan setiap yang selain Allah. Inilah dia tauhid yang didakwahkan oleh semua wadalla alaihi Al-Quran, dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran min awwalihi ila akhirih, dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Ini tauhid yang seperti ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang didakwahkan oleh semua, meniadakan semua bentuk ibadah kepada Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dengan berbagai macamnya. Ibadah dengan berbagai macamnya, bukan satu macam ibadah saja. Semua yang disebut sebagai ibadah harus diberikan hanya kepada Allah dan dibiarkan dari yang selain Allah. Sampai titik dulu ya. Kama qala ta'ala an-jinn, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban yahdi ila-rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sejumlah jin mendengarkan, faqalu, mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi. Faqalu, maka mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan 'ajaban, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, memberikan petunjuk menuju kebenaran. Fa amanna bihi, maka kami mengimaninya. Wala nusyrika, dan kami tidak mempersekutukan siapapun di Rabbina dengan Allah Tuhan kami. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah la tanfa illa man arafa dunaha nafyan wa ibada wa qadina wa qabilahu wa amila bihi. La ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang memahami apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, kecuali orang yang memahami maknanya baik secara nafi maupun secara isbat. La ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali bagi orang yang memahami makna la ilaha illallah baik secara nafi maupun secara isbat. Secara nafi harus dinyatakan semua hak ibadah dari selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian meyakininya, menerimanya dan mengamalkannya. Memahami, meyakini, menerima, mengamalkan. Ya. Memahami, meyakini, menerima, mengamalkan. Dan apa yang meyakini tapi tidak mau menerima, meyakini bukan tidak mau menerima, maka harus memahami, meyakini, menerima, mengamalkan. Wa
Amma man qalaha min ghairi ilmin wa i'tiqadin wa 'amal. Adapun orang yang mengucapkannya tapi tidak paham, tidak berilmu, tidak memahami dengan benar, tidak meyakini dan tidak mengamalkannya, dapat dalam kalam ulama ada jahlun syirkun. Sudah dijelaskan juga dari perkataan para ulama bahwa ini adalah jahil, kebodohan yang sungguh-sungguh yang murni. Fahiyah hujjatun alaihi bila wajibkan. Ini akan menjadi hujjah yang akan mengalahkan dia, yang akan menghabisi dia tanpa diragukan. Kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah masih menyembah Tuhan. Sudah mengucapkan la ilaha illallah masih menyembah setan, menyembah jin. Akan jadi hujjah yang yang akan membantah dia, yang akan mencelakakan dia. Sampai di sini dulu kita sudahi. Allah dalam pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini sering kita bahas. Kita ingin memaparkan supaya jelas perkataan para ulama tentang makna al-ilah dan makna al-ma'bud. Kemudian kaitan Allah tidak ada ilah yang hak, tidak ada sembah yang hak sebab kecuali Allah. Rasulullah yang berkata Allah ala alihi wa sahbihi